Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan cerita yang berjudul Timun Emas. Dahulu di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin, lagi pula sudah tua. Mana bisa mendapatkan anak? Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di hadapan Mbok Rondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku, kata raksasa dengan suara menggelegar. Kemudian raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanamnya di halaman belakang. 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu. Mbok Rondo mengambil pisau dan membuka buah itu. Lalu Mbok Rondo membukanya dengan hati-hati. Di bawah aja. Astaga, ternyata ada bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil ini Timun Emas. Hari, bulan, tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Mbok Rondo sangat sayang kepada Timun Emas. Tapi hati Mbok Rondo sedih apabila teringat janjinya yang akan menyerahkan anaknya kepada raksasa. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya yang menyuruh Mbok Rondo untuk pergi ke Bukit Gandul. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul.
Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa menjelaskan khasiat benda-benda itu. Mbok Rondo pulang ke rumah. Ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk timun emas, tiba-tiba bumi berguncang pertanda raksasa datang. Ho! Mana timun emas? Ayo cepat, serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Baiklah, akan kubawa dia keluar, kata Mbok Rondo. Mbok Rondo segera masuk ke rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikan kepada timun emas. Timun emas, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu, kata Mbok Rondo. Timun emas segera pergi lewat pintu belakang. Mbok Rondo, mana timun emas? Suara raksasa itu sudah terdengar tidak sabar. Maafkan aku raksasa, ternyata timun emas sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu bisa melihat timun emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, raksasa itu langsung mengejar timun emas. Karena terus-menerus berlari, timun emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, timun emas teringat pada bungkusan pemberian sang ibu. Cepat ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, biji mentimun itu tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat mentimun terhampar di hadapannya. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Pada saat itu juga, timun emas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tertusuk dan tergores bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu, terus mengejar timun emas. Timun emas mulai kelelahan. Keringat mulai membasahi tubuh timun emas. Ia ingat pada bungkusan pemberian sang pertapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Cepat ia buka bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba terbentuklah lautan yang sangat luas. Raksasa itu sangat terkejut karena tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar laut. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu bisa berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar timun emas. Timun emas mulai cemas. Ia
segera menaburkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu sangat terkejut karena tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Timun Mas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta belas kasih. Tetapi lumpur yang panas telah menenggelamkan tubuh si raksasa. Kini Timun Emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera kembali ke rumahnya. Di kejauhan nampak Mbok Rondo yang sedang berlari ke arahnya. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mbok Rondo setelah mereka berdua mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Akhirnya Mbok Rondo dan Timun Emas bisa hidup dengan tenang. Demikian cerita Timun Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.